Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kita lanjut lagi. Pada materi tematik kali ini kita akan mengetahui dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi setelah kemerdekaannya. Pada materi sebelumnya kita telah mengetahui tentang berbagai macam pola lantai. Pola lantai itu ada pola lantai vertikal, horizontal, terus ada pola lantai melingkar dan diagonal. Dan untuk selanjutnya anak-anak semua, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui yaitu mengenai peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nah, yang pertama yaitu adalah peristiwa 10 November 1945. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara sekutu dan rakyat Surabaya. Nah, sekitar pukul 5 terjadilah pertempuran di gedung Bank Internasional dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Jadi setelah pertempuran di gedung Bank Internasional akhirnya kalah tewasnya yaitu Jenderal AWS Malabi menyebabkan sekutu mengeluarkan ultimatum untuk pemuda Surabaya menyerahkan senjata dan menyatakan menyerah. Nah, selanjutnya Gubernur Jawa Timur yaitu RM Suryo menolak ultimatum tersebut dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda pun siap menghadapi musuh. Nah, jadi sudah ada instruksi dari Gubernur Jawa Timur dengan membentuk pasukan TKR yang terdiri dari pemuda dan pelajar. Selanjutnya, anak-anak semua, pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dengan rakyat Surabaya. Nah, salah seorang pemimpin barisan banteng yaitu adalah Bung Tomo. Nah, dia berpidato dengan berapi-api serta membakar semangat rakyat Surabaya. Nah, jadi anak-anak semua, itulah beberapa rentetan dari teks narasi sejarah tentang peristiwa 10 November. Dan untuk selanjutnya, anak-anak semua, kita akan mengetahui pertempuran Ambarawa. Nah, ini peristiwa heroik yang terjadi setelah kemerdekaan. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, anak-anak semua, perlu diketahui pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu pemimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Nah, ini seorang panglima divisi Bayumas. Ya, baik anak-anak semua, tadi setelah meninggalnya gugurnya Jenderal Kolonel Isdiman, lalu digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, ini seorang panglima divisi ke-5 dari Bayumas. Nah, anak-anak semua, perlu diketahui pada perang Ambarawa di sini berkat taktik yang jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman. Nah, berkat pasukannya TKR dapat memukul mundur yaitu pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember tahun 1945 ini diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi dengan nama Palaga Ambarawa. Nah, ini karena berkat perjuangan para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Makanya pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, baik anak-anak semua, untuk peristiwa yang ketiga
kita akan mengetahui tentang yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Anda semua perlu diketahui peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 1945, yaitu tentara sekutu mengeluarkan ultimatum peringatan pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Nah, peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Nah, Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia pun beserta pemerintahnya mundur ke Bandung Selatan. Jadi sekutu ini menang mengalahkan wilayah Bandung Utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali lagi mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia dan pemerintah untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan dan keselamatan, rakyat dan pemerintah Indonesia memerintahkan TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, sebelum ditinggalkannya Bandung Selatan, dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dipakai lagi oleh musuh. Nah, jadi mempunyai strategi Bandung Selatan itu dibumi hanguskan, jadi dibakar. Nah, meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, jadi Anda semua, itulah peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Anda semua, untuk pertanyaannya yaitu, apakah latar belakang yang terjadi pada perang tanggal 10 November 1945 di Surabaya? Yang kedua, tuliskanlah tokoh yang terlibat pada perang di tanggal 10 November 1945. Dan yang ketiga, siapakah pemimpin pasukan TKR yang gugur bertempur di perang Ambarawa? Selanjutnya, buatlah lini masa urutan peristiwa perang Ambarawa, jadi berpoin. Dan yang kelima, mengapa rakyat Bandung membumi hanguskan Bandung Selatan? Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dijawab di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Anda semua. Tadi setelah meninggalnya gugurnya Jenderal Kolonel Istipan, lalu digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, ini seorang Panglima Divisi ke-5 dari Banyumas. Nah, Anda semua perlu diketahui pada perang Ambarawa di sini, berkat taktik yang jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman. Nah, berkat pasukannya, TKR dapat memukul mundur, yaitu pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember tahun 1945 ini diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi dengan nama Palaga Ambarawa. Nah, ini karena berkat perjuangan para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Makanya pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, baik Anda semua, untuk peristiwa yang ketiga kita akan mengetahui tentang yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Anda semua perlu diketahui peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 1945, yaitu tentara sekutu mengeluarkan ultimatum peringatan pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Nah, peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Nah, Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia pun beserta pemerintahnya mundur ke Bandung Selatan. Jadi sekutu ini menang mengalahkan wilayah Bandung Utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali lagi mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia dan pemerintah untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan dan keselamatan, rakyat dan pemerintah Indonesia memerintahkan TRI, yaitu
Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, sebelum ditinggalkannya Bandung Selatan, dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dipakai lagi oleh musuh. Nah, jadi mempunyai strategi Bandung Selatan itu dibumi hanguskan, jadi dibakar. Nah, meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, jadi Anda semua, itulah peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Anda semua, untuk pertanyaannya yaitu, apakah latar belakang yang terjadi pada perang tanggal 10 November 1945 di Surabaya? Yang kedua, tuliskanlah tokoh yang terlibat pada perang di tanggal 10 November 1945. Dan yang ketiga, siapakah pemimpin pasukan TKR yang gugur bertempur di perang Ambarawa? Selanjutnya, buatlah lini masa urutan peristiwa perang Ambarawa, jadi berpoin. Dan yang kelima, mengapa rakyat Bandung membumi hanguskan Bandung Selatan? Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dijawab di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.